Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pembelajaran kita pada kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang dengan iktikaf hati menjadi tentram. Materi bab 4 kelas 8. Kita lanjutkan. Yang pertama yaitu adalah ketentuan iktikaf. Jadi iktikaf itu ada memiliki ketentuan. Artinya apa? Tidak sembarangan. Ada rukun, ada syarat, ada yang diperbolehkan untuk iktikaf itu siapa-siapa saja. Jadi ada ketentuannya. Kita lanjutkan dulu. Yang pertama itu pengertian iktikaf. Jadi kita ketahui terlebih dahulu apa itu iktikaf. Nah, iktikaf berasal dari bahasa Arab yang berarti tinggal, menetap atau berdiam diri di suatu tempat. Nah, ini kalau dari segi bahasanya, dari penggunaan kalimat iktikaf. Jadi itu tadi, tinggal, menetap atau berdiam diri di suatu tempat. Selanjutnya, sedangkan menurut istilah, iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Jadi yang digarisbawahi di sini adalah orang tertentu dengan tata cara tertentu. Artinya ada syarat. Selanjutnya lagi, hukum iktikaf. Jadi iktikaf ini pun ada hukumnya. Apakah dia fardu, apakah sunnah, apakah makruh, apakah mubah atau haram. Lalu apa hukum dari iktikaf ini? Iktikaf menurut jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan iktikaf adalah sunnah. Nah, jadi jumhur ulama itu adalah kesepakatan para ulama. Banyak ulama berpendapat bahwa iktikaf adalah sunnah hukumnya dan bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernazar untuk melaksanakannya. Misalnya kalian mendapatkan peringkat 1 atau masuk ke dalam 10 besar. Lalu kalian ada bernazar, kalau kalian masuk ke dalam 10 besar, maka kalian akan iktikaf di masjid ini. Nah, maka kalau sudah tercapai, maka melaksanakan iktikaf hukumnya wajib. Yang selanjutnya lagi yaitu adalah rukun iktikaf. Nah, jadi iktikaf ini pun ada rukun-rukunnya. Apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang jika tertinggal salah satu dari rukunnya tersebut maka menjadi batal. Nah, apa saja rukunnya? Yang pertama niat. Niat untuk apa? Niat untuk beriktikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahjaku beriktikaf di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Itu untuk rukun iktikaf. Yang pertama apa tadi? Yaitu niat. Itu niatnya dulu. Yang kedua berdiam diri di masjid. Nah, rukun yang kedua iktikaf itu harus di masjid. Tidak boleh di pasar, tidak boleh di warnet, atau tidak boleh di rumah kawan, atau di rumah yang ada wifi-nya. Tidak boleh. Jadi beriktikaf itu harus di masjid. Sekurang-kurangnya iktikaf itu selama tumakninah sholat. Sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat itu seperti apa? Selama atau waktunya itu sama seperti kita membacakan subhanallah.
Itu satu tumakninah. Tumakninah salat subhanallah. Misalnya kita rukuk Allahu Akbar, tumakninah subhanallah. Nah, sekitar selama pengucapan subhanallah itulah tumakninah. Nah, jadi itu tadi berdiam diri di masjid. Yang selanjutnya bertempat di masjid, mu'takif fi. Selanjutnya lagi orang yang beriktikaf, mu'takif. Jadi itu tadi syaratnya beriktikaf harus ada orangnya. Kalau nggak ada orang kan tidak bisa disebutkan beriktikaf. Juga harus ada tempatnya. Di mana tempatnya? Tempatnya harus di masjid. Itu untuk rukun i'tikaf. Selanjutnya lagi adalah syarat i'tikaf. Apa saja syarat dari i'tikaf? Yang pertama syaratnya adalah Islam. Dengan disyaratkannya status beragama Islam, maka orang kafir atau orang yang tidak beragama Islam tidak sah bila melaksanakan i'tikaf. Nah, jadi orang-orangnya tertentu harus orang Islam, harus orang Muslim yang boleh beriktikaf. Kalau tidak Muslim, maka i'tikafnya tidak sah. Selanjutnya lagi baligh. Nah, baligh seorang anak yang belum baligh tetapi sudah mumayyiz. Apabila melaksanakan ibadah i'tikaf, hukumnya sah dan berpahala. Nah, jadi baligh dan mumayyiz. Baligh kalaunya laki-laki itu ditandai dengan pernah bermimpi. Kalau perempuan itu ditandai dengan datangnya haid yang pertama. Itu untuk baligh laki-laki dan perempuan. Nah, kalau sudah baligh dan juga mumayyiz, maka dia boleh untuk beriktikaf. Belum baligh tapi sudah mumayyiz, boleh juga. Selanjutnya lagi berakal sehat. Ibadah i'tikaf membutuhkan niat dan menyengaja untuk melakukannya. Artinya harus di dalam kesadaran. Orang yang tidak punya kesadaran atas dirinya tentu tidak bisa berniat untuk mengerjakan suatu ibadah, termasuk i'tikaf. Nah, harus ada kesadaran. Maka secara otomatis orang gila yang tidak waras pemikirannya tidak sah bila melakukan i'tikaf. Nah, jadi itu tadi harus berakal sehat. Selanjutnya lagi suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang mendapat darah haid atau nifas tidak dibenarkan ikut beriktikaf di masjid. Jadi wanita yang haid dan nifas tidak boleh untuk beriktikaf. Syaratnya apa? Harus suci. Selanjutnya lagi suci dari hadas besar. Orang yang sedang dalam keadaan berjanabah atau berhadas besar diharamkan masuk ke dalam masjid sehingga ia tidak boleh mengerjakan i'tikaf. Lantaran i'tikaf itu hanya dilaksanakan di dalam masjid saja. Nah, yang namanya i'tikaf itu harus di dalam masjid. Karena orang yang berhadas besar, orang yang haid dan nifas itu tidak boleh berada di masjid, maka mereka pun juga tidak bisa melaksanakan i'tikaf. Nah, yang selanjutnya perlu diperhatikan. Apa saja yang perlu diperhatikan? Hal-hal diperbolehkan ketika i'tikaf dan hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Insyaallah akan kita sambung lagi di pertemuan kita berikutnya. Pembelajaran kita Bapak cukupkan sampai di sini. Salah khilafnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari, apa yang kita fahami kali ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.